Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlis Irman Syais, Stambuk D1 A1 19002, kelas B, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah riset operasional, yaitu dengan mengerjakan soal model transportasi. Untuk soalnya, ini ya. Nah, untuk suatu perusahaan mempunyai 4 buah pabrik dengan 4 daerah pemasaran. Keempat pabrik mempunyai kapasitas produksi yang sama, yaitu 100 ton. Sedangkan keempat daerah pemasaran masing-masing mempunyai demand 75, 160, dan 90 ton per bulan. Tentukan besarnya komoditi yang seharusnya dikirim dari masing-masing pabrik ke masing-masing daerah pemasaran agar ongkos angkut total minimal. Jika diketahui ongkos angkut satuan dari setiap pabrik ke daerah pemasaran sebagai berikut. Ini dia. Untuk biaya pengangkutan dari O1 ke D1 sebesar 4, dari O1 ke D2 sebesar 5, dari O1 ke D3 sebesar 6, dari O1 ke D4 sebesar 7, dari O2 ke D1 sebesar 5, dari O2 ke D2 sebesar 2, dari O2 ke D3 sebesar 1, dari O2 ke D4 sebesar 7, dari O3 ke D1 sebesar 6, O3 ke D2 sebesar 6, dari O3 ke D3 sebesar 2, dari O3 ke D2 sebesar 5. Selanjutnya, dari O4 ke D1 itu 1, dari O4 ke D2 sebesar 3, dari O4 ke D3 sebesar 6, dari O4 ke D4 sebesar 4. Itulah biaya dari origin ke destination, atau dari pabrik ke daerah pemasaran. Untuk kapasitas permintaan D1 sebesar 75, D2 sebesar 75, D3 sebesar 160, D4 sebesar 90, jadi total 400. Untuk maksimum produksi dari O1 itu sebesar 100, O2 sebesar 100, O3 sebesar 100, O4 sebesar 100, dengan total 400. Nah, untuk penyelesaiannya, itu kerjakan tabel awal dengan NWC atau biaya terkecil. Kerjakan optimasi dengan stepping stone atau modi. Nah, untuk pengerjaannya di sini, untuk tabel awal saya menggunakan NWC, dan untuk optimasi saya menggunakan stepping stone. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ini dia, untuk langkah pertama kita menyusun tabel awal. Penyusunan tabel awal di sini saya menggunakan metode sudut barat laut atau metode NWC. Nah, untuk syaratnya sendiri, metode NWC itu dimulai dari sudut paling kiri atas. Sudut paling kiri atas yaitu adalah sel O1 D1 sini. Nah, untuk pengisiannya di sini kita maksimumkan demand dari D1. Kita maksimumkan itu sebesar 75. Nah, kita lihat lagi supply dari O1 yaitu sebesar 100. Kita maksimumkan juga. Kita tambahkan sini 25 sehingga hasilnya itu 100. Nah, D1 dan O1 sudah terpenuhi, yaitu untuk O1 sebesar 100 dan D1 sebesar 75. Sekarang kita ke sel O2 D2. Kenapa bukan sel O1 D3? Karena di sini supply dari O1 sudah terpenuhi. Sedangkan sel O2 D2 merupakan sudut paling kiri atas setelah sel
O1 D2. Kita maksimumkan. Nah, kita lihat lagi maksimum demand dari D2 75. Di sini sudah ada 25, jadi kita maksimumkan. Jadi kita tinggal tambahkan 50. Nah, sudah maksimum. Kita lihat lagi supply dari O2 yaitu 100, sedangkan di sini baru 50. Nah, kita isi lagi. Kita isi sebesar 50. Nah, untuk supply dari O2 itu sudah terpenuhi yaitu sebesar 100. Nah, sekarang kita ke sudut paling kiri atas setelah O2 D3 yaitu O3 D3. Kenapa kita tidak memilih O2 D4? Karena di sini supply-nya sudah terpenuhi yaitu sebesar 100. Sekarang kita di sini maksimumkan isi 100. Nah, untuk supply O3 sudah terpenuhi yaitu sebesar 100. Untuk demand D3 baru 150, masih kekurangan 10. Nah, kita masih 10. Nah, 10. Nah, untuk demand dari D3 itu sudah terpenuhi 160 dan supply dari O3 sudah terpenuhi yaitu sebesar 100. Sekarang kita ke sudut paling kiri atas selanjutnya yaitu sel O4 D4. Kita lihat demand-nya di sini 90 untuk terpenuhi, dan di sini untuk supply-nya 90 juga, jadi tepat. Nah, mari kita lihat untuk penggunaan metode sudut barat laut apakah sudah sesuai dengan permintaan daerah pasar dan penawaran dari pabrik. Untuk permintaan demand D1 sebesar 75, oke, sudah terpenuhi 75. Untuk demand D2 sebesar 75, oke, sudah terpenuhi 25 ditambah 50. Nah, untuk demand D3 sudah terpenuhi 50 tambah 100, 150 ditambah 10, 160. Nah, untuk demand D4 sudah terpenuhi yaitu sebesar 90. Sekarang kita melihat supply dari perusahaan. Untuk O1 sudah terpenuhi 75 tambah 25 sebesar 100. Untuk origin 2 atau O2 sudah terpenuhi 100, 50 ditambah 50 100. Nah, untuk O3 sudah terpenuhi yaitu 100, sudah terpenuhi. Untuk O4 sudah terpenuhi 10 ditambah 90 100. Oke, jadi untuk penyusunan tabel awal dengan menggunakan metode NWC sudah sesuai permintaan dari D1 dan penawaran dari O1. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ini dia. Nah, langkah yang kedua itu adalah uji optimalisasi. Di sini saya menggunakan metode stepping stone, di mana metode stepping stone itu adalah suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Metode ini membuat satu jalur tertutup untuk setiap sel kosong, di mana sel-sel isi yang lain di dalam jalur tertutup itu dipandang sebagai batu untuk berpijak guna melangkah ke batu berikutnya. Dasar jalur tertutup tersebut adalah tanda plus atau minus, di mana tanda plus pertama kali diberikan kepada sel kosong dan selanjutnya tanda minus diberikan kepada sel isi berikutnya. Pemberian tanda diteruskan secara bergantian kepada sel-sel isi berikutnya hingga kembali ke sel kosong awal. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan sel kosong.
sel kosong di sini ada O1 D3, kemudian ada O1 D4, kemudian ada O2 D1, O2 D1, kemudian ada O2 D4, O2 D4, selanjutnya ada O3 D1, kemudian ada O3 D4, O3 D4, kemudian ada O4, O3 D1, O3 D2, dan O3 D4. Kemudian ada O4 D1, kemudian O4 D2. Nah, ini adalah sel-sel kosong yang telah kita lihat bersama. Ini dia. Nah, sekarang kita akan membuat jalur tertutup dari sel O1 D3. O1 D3 ini dia. Nah, sel tertutup yang bisa kita buat di sini adalah bisa pertama kali ke arah kiri dan bisa ke arah bawah. Kita akan mencoba ke arah bawah. Ini ya. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ini ya. Ini merupakan jalur tertutup karena dari sel awal kembali lagi ke sel semula. Nah, sekarang kita akan memberikan tanda positif dan negatif. Di sel pertama kita berikan tanda positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif, yang keempat negatif. Oke, kita tuliskan minus. Positif 6 dikurang 1 ditambah 2 kemudian dikurang 5. 6 dikurang 1 5, 5 ditambah 2 7, 7 dikurang 5 2, 2 dikali minus 2. Oke. Sekarang kita ke sel kosong O1 D4. Sebelumnya kita pindah dulu ini untuk memudahkan dan tidak mengecoh. Tanda positif negatif kita hilangkan. Oke, sudah bersih. Kita ke sel O1 D4 ini dia. Nah, sel O1 D4 ini arahnya bisa ke bawah atau ke samping kiri. Kita akan mencoba menggunakan yang ke bawah. Ini ya. Dari sel O1 D4, kemudian dari sini. Naik lagi. Sini.
dan akhirnya dia kembali lagi ke sel O1D4. Dari sini loncat ke sini, lompat ke sini, lompat ke 50, lompat ke 50, lompat ke 25. Di sini kenapa melompat ke 90? Karena ini adalah sel isi. Sel isi di sini digunakan untuk sebagai pijakan untuk pindah dari sel satu ke sel yang lainnya hingga kembali ke sel awal. Nah, di sini sekarang kita akan memberikan tanda positif. Kemudian ini dia negatif, ini dia positif, kemudian ini negatif, ini positif, ini negatif. Ayo kita jumlahkan. 7 dikurang 4 tambah 6 dikurang 1 ditambah 2 dikurang 5. Nah, 7 dikurang 4, 3. 3 ditambah 6, 9. 9 dikurang 1, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 dikurang 5, itu sama dengan 5. 5 di minus sama dengan minus 5. Oke. Selanjutnya kita membuat jalur tertutup untuk sel O2D1. Ini dia. Nah, sebelumnya itu kita bersihkan lagi nih, agar supaya tidak mengecoh kembali. Ya. Kadang kalau kita tidak buka ini, tanda positifnya jangan lupa. Tanda positif negatif jangan lupa. Oke, sudah terhapus semua. Selanjutnya kita beralih ke sel O2D1. Ini dia. Sel ini bisa ke arah samping kanan dan bisa ke atas untuk membuat jalur tertutup. Di sini kita akan mengarah ke samping kanan. Pertama, ini. Oke, kemudian ini. Dan selanjutnya ini. Sudah menjadi jalur tertutup. Sekarang kita akan menambahkan tanda positif dan negatif. Nah, untuk yang di jalur tertutup, untuk sel yang pertama itu kita berikan tanda positif. Sini tanda positif, sini positif, kemudian di sini sel yang kedua itu minus, minus. Untuk yang ketiga yaitu kemudian plus. Sekarang kita hitung sini di O2 minus. Yang pertama itu positif 5 dikurang negatif dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4. Oke, jadi hasilnya adalah 5 dikurang 2, 3, 3 ditambah 5, 8, 8 dikurang 4 sama dengan 4, 4 dikali minus 4 sama dengan minus 4. Oke, sekarang kita sebelum beranjak ke sel kosong O2D4, kita
kasih kembali ke posisinya terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan sel kosong. Ya, usahakan tanda negatifnya jangan lupa hapus untuk memudahkan. Selanjutnya kita ke sel O2D4. Ini dia. Ya. Nah, ini arahnya bisa ke arah kiri di biaya 1 ini, biaya transportasi 1, bisa ke bawah dengan arah biaya transportasi 4. Nah, sekarang kita akan memilih jalur ke arah bawah terlebih dahulu. Sini. Sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke atas. Ini sel yang ada isinya untuk dijadikan sebagai batu loncatan atau tempat berpijak. Nah, kembali lagi. Nah, dari 7 ke 4 ke 6 ke 1 dan kembali ke 7. Itu yang dimaksud sebagai sel tertutup. Nah, untuk yang pertama seperti sebelumnya di sini positif, negatif, kemudian positif, positif, dan negatif. Oke, kita hitung. Negatif, positif 7 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 1. Hasilnya 7 dikurang 4, 3. 3 ditambah 6, 9. 9 dikurang 1, 8. 8 dikali minus sama dengan minus 8. Oke. Dulu. Ingat, hilangkan tanda positif dan negatifnya, tanda plus minus. Sekarang kita ke sel kosong O3D1. O3D1 ini dia. Nah, untuk arahnya di sini bisa ke arah kanan, bisa ke arah kanan. Ini dia. Bisa ke sini. Dan bisa juga ke atas sini. Tiga di satu. Nah, sekarang kita mulai dari atas. Jalurnya kita mulai dari atas sini. Dari sini. Kemudian ke sini. Lalu ke bawah sini. Kemudian ke samping sini. Kemudian ke bawah. Kemudian kembali ke jalur ini. Oke. Sekarang kita gunakan tanda negatif dan positifnya. Di sini positif, di sini negatif, kemudian di sini positif, terus di sini negatif, kemudian di sini positif, dan di sini negatif. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia sudah kembali ke sel kosong O3D1. Ini dinamakan sel tertutup. Sekarang kita akan hitung. Ya. Dimulai dari sini. 6, positif 6,
dikurang 4 ditambah 5 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2. Nah, ini dia. Sama dengan 6 dikurang 4 2 ditambah 5 7 dikurang 2 5 ditambah 1 6 dikurang 2 4 dikalikan dengan minus sama dengan minus 4. Nah, itu dia hasilnya. Sekarang kita kembalikan posisi ini. Oke, tanda positif negatifnya. Oke, selesai. Sekarang kita ke sel kosong O3D2. O3D2. Nah, ini dia. Ini arahnya bisa ke arah atas sini, ke sini, lalu ke sini. Bisa juga dari sini ke sini dan ke sini. O3D2. Dan kita akan mengarah ke samping kanan. Katakan ini dia. Sini ke sini. Kemudian ke sini. Nah, selanjutnya ke sini. Sudah jadi jalur tertutup, sedangkan kita akan berikan tanda positif dan negatif. Di sini yang pertama positif, negatif, positif, kemudian negatif. Oke, sekarang kita akan hitung. 6 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 dikurang 2. Hasilnya itu 6 dikurang 2 3 6 dikurang 2 4 ditambah 1 5 dikurang 2 sama dengan 3 dikali minus sama dengan minus 3. Oke, sekarang sel O3D4. Kembali. Kita hapus. Oke, sekarang kita beralih ke sel kosong O3D4. Nah, ini dia. Nah, sel kosong yang ini arahnya bisa ke bawah dan bisa ke samping kiri untuk memulainya. Di sini saya akan mulai dari bawah. Oke, bawah. Kemudian kiri, kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Dan selanjutnya ke sini. Oke, sudah jadi jalur tertutupnya. Sekarang kita berikan tanda positif dan negatif di cara kerja yang sebelumnya. Oke, sudah selesai. Nah, setelah selesai diberikan tanda positif dan negatif, sekarang kita akan menghitung. Positif 5 dikurang 4 ditambah 6 dikurang
dikurang 2. Dan hasilnya itu adalah 5 dikurang 4, 1. 1 ditambah 6, 7. 7 dikurang 2, 5. 5 dikali minus sama dengan minus 5. Oke, sekarang kita akan beralih ke set kosong berikutnya. Dan seperti lagi, kita mengembalikan tanda-tanda panah untuk memudahkan kita mengerjakan sel berikutnya. Karena kalau masih ada tanda panah dengan tanda positif dengan negatif, itu akan mengecoh pikiran kita. Nah, menurut saya pribadi saya akan terkecoh ya. Selanjutnya di origin 4, destination 1. Ini dia. Nah, ini arah tutupnya bisa dimulai dari ke arah atas terlebih dahulu atau ke samping kanan. Di sini saya akan mulai dari atas. Saya akan mulai berjalan ke atas, melompat ke atas. Oke. Kemudian ke samping sini. Kemudian ke bawah. Kemudian ke samping lagi. Terus ke bawah. Ke oke. Kemudian kembali ke sel kosong tadi. Oke. Seperti biasa, langsung berikan tanda positif negatif. Ini dia positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Oke, selesai. Sekarang kita akan menghitung. Di sini kita mulai dari ini, dari O4D1. 1 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 6. 1 dikurang 4 minus 3. Minus 3 ditambah 5 sama dengan positif 2. Positif 2 dikurang 2 sama dengan 0. 0 ditambah 1, 1. 1 dikurang 6 sama dengan 5. Minus 5. Minus 5 dikali minus sama dengan positif 5. Sekarang sel kosong yang terakhir. Ke posisinya masing-masing agar memudahkan lagi kita untuk mengerjakan sel kosong berikutnya. Oke, jangan lupa tanda positif negatif ya. Untuk memfokuskan kita berikutnya. Oke, selesai, telah bersih. Sekarang kita ke sel kosong O4D2. O4D2 ini dia di sini. Untuk arahnya di sini bisa ke atas, bisa ke samping kanan. Di sini saya ingin mengarahkan yang terlebih dahulu itu ke arah di sini ya. Oke. Kemudian ke samping kanan, kemudian ke bawah sini. Kemudian kembali. Dan akhirnya tertutup. Nah, kita mulai dari sini tadi, berikan tanda positif, kemudian di sini negatif, kemudian di sini positif, dan di sini negatif. Kita kurangkan sini. Oke. 3 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 6
Oke, dengan berapa ya kita itu? 3 dikurang 2, 1, 1 ditambah 1, 2, 2 dikurang 6 sama dengan minus 4, minus 4 dikali minus sama dengan positif 4. Nah, ini dia hasil dari uji optimalisasi menggunakan metode stepping stone. Dan di sini hasilnya dari sel kosong yaitu O1D3 minus 2 sampai O4D2 itu hasilnya 4. Nah, ini belum optimal karena masih ada angka positif. Sekarang kita akan menguji lagi, melakukan pengulangan. Kita akan memilih positif yang terbesar. Positif yang terbesar di sini adalah di sel kosong yang sebelumnya adalah O4, yaitu sebesar 5. Sekarang kita kembalikan dulu ini untuk memfokuskan, kita kembali lagi mengerjakan soal uji optimalisasi. Positifnya. Nah, di sini di O4 D1 sama dengan 5. Di sini dia sama dengan 5. Nah, ini arah tanda panahnya seperti untuk membuat jalur tertutup seperti yang sebelum-sebelumnya harus ada batu lonceng untuk berpijak untuk dari sel 1 ke sel lainnya untuk kembali lagi ke sel O4 D1. Nah, di sini dia. Kita ke arah sini. Kemudian ke sini, ke sini. Kemudian terus ke sini. Kita melihat pengalokasiannya yang memiliki negatif yang terkecil. Sebelumnya itu kita berikan dulu seperti yang tadi, tanda positif, kemudian positif, kemudian di sini negatif, kemudian di sini positif, kemudian di sini negatif, di sini positif, kemudian di sini negatif. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 sel yang 6 sel ini kita pilih yang mana yang memiliki negatif yang terkecil. Di sini yang memiliki negatif itu 10, 50 dengan 75. Minus 10, minus 50 dengan minus 75. Nah, yang terkecil di sini adalah minus 10. Nah, minus 10 ini akan dikurangkan dengan pengertian. Nah, untuk yang pertama 10 dikurang sini 10 ditambah 0 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 ini minus, berarti 10 dikurang 10 hasilnya 0. Kemudian ini positif, berarti 50 tambah 10 hasilnya adalah
60. Kemudian ini negatif, jadi di sini 50 dikurang 10 itu 40. Kemudian 25 ditambah 10 adalah 35. Nah, selanjutnya 75 dikurang 10 hasilnya adalah 65. Nah, untuk berikutnya, jadi sekarang untuk pengalokasiannya itu sudah berubah. Di sini sudah saya nah, ini dia hasil dari tabel sebelumnya, tapi saya pindahkan biar lebih memudahkan. Nah, di sini sudah ada di O1 D1 sudah ada angka 65, O1 D2 ada 35, O2 D2 ada 40, O2 D3 ada 60, O3 D3 ada 100, O4 D4 ada 90. Ini adalah hasil perbaikan penyusunan tabel awal. Jadi jika kita lihat untuk demand dari D1 itu sudah terpenuhi 65 ditambah dengan 10 hasilnya adalah 70. Nah, dilihat dari supply O1 ini sudah terpenuhi juga 165 ditambah 35 hasilnya adalah 100. Nah, dilihat lagi dari demand D2. Demand D2 ini sebesar 75. 5 ditambah 40 sebesar 75. Nah, sudah terpenuhi. Jika dilihat dari supply O2 sebesar 100, 40 tambah 60 hasilnya 100. Nah, sudah terpenuhi juga. Nah, untuk di permintaan D3 adalah 160. Di sini 60 tambah 100 sama dengan 160 sudah terpenuhi juga. Dilihat dari supply dilihat dari supply O3 100, di sini sudah terpenuhi 100. Nah, ketika dilihat lagi dari demand D4 sama demand D4 itu 90, di sini sudah terpenuhi. Nah, untuk supply O4 itu sudah terpenuhi juga di sini. 90 ditambah 10 hasilnya 100. Jadi masing-masing totalnya adalah dari supply origin adalah 400 dan demand dari destination adalah 400. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji optimalisasi lagi dengan menggunakan metode stepping stone. Nah, langkah penyelesaian itu kita menentukan lagi sel kosong. Di sini kita akan menentukan sel kosong. Sel kosong yang pertama itu adalah O1 D3. O1 D3. Kemudian sel kosong berikutnya adalah O1 D4. O1 D4. Oke. Selanjutnya di sel kosong berikutnya adalah O2. Ini dia O2 D1. Sel kosong berikutnya adalah O2 D4. O2 D4. Sel kosong berikutnya itu adalah O3. Ini dia O3 D1. Origin 3 destination 1 dengan origin 3 destination 2. Selanjutnya adalah kosong origin 3 destination 4. Sel kosong berikutnya itu adalah origin 4 destination 2. Kemudian
origin 4, destination 3. Oke. Ini dia sel kosong berikutnya yang akan kita lakukan atau akan kita uji optimalisasi menggunakan metode stepping stone, yaitu dengan menerapkan jalur tertutup. Sekarang yang pertama itu adalah sel kosong O1D3. Ini dia O1D3. Nah, jika dilihat di sini arahnya itu bisa ke samping atau bisa ke bawah untuk memulainya. Di sini saya akan memulai dari bawah, dari ke bawah. Oke, kita mulai dari bawah sini. Ini origin 1D3 ke bawah sini. Oke. Kemudian ke samping kanan sini. Kemudian ke atas. Oke. Kemudian. Nah, sudah jadi yang namanya jalur tertutup. Sekarang kita akan memberikan tanda positif dan negatif. Positif. Di sini negatif. Kemudian di sini positif. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menghitung minus. Oke. Positif 6 dikurang 1 ditambah 2 dikurang 5. Hasilnya itu 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2, 7. 7 dikurang 5, 2. 2 dikali negatif sama dengan minus 2. Oke. Sebelum melanjutkan sini kita akan hapus dulu. Kita akan bersihkan tanda-tanda panahnya. Ya. Jangan lupa tanda positif dengan negatifnya juga dibersihkan untuk memudahkan kita untuk mengerjakan sel kosong berikutnya. Oke, selesai. Sel kosong berikutnya itu ada O1 D4, origin 1 destination 4. Ini dia. Untuk arahnya di sini saya akan menggunakan arah yang ini. Terlebih dahulu arah ke bawah ini. Kemudian setelah itu ke sini, ke atas, ke sini. Selanjutnya ke sini. Selanjutnya ke sini. Nah, lupa tanda positif dengan negatifnya, tanda negatif, positif, negatif. Nah, selesai. Sekarang kita akan menghitung. Nah, di sini 7 dikurang 4 ditambah 1 dikurang 4, hasilnya adalah 7 dikurang 4, 3 ditambah 1, 4 dikurang 4, 0 dikali minus 0. Oke, selanjutnya bersihkan lagi. Ingat ya, setiap selesai mendapatkan hasil dari jalur tertutup, ingat bersihkan untuk memudahkan kita untuk mengerjakan sel kosong berikutnya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya.
Sekarang kita ke sel kosong O2D1. O2D1 berarti yang ini. Sini. Nah, pertama-tama kita lihat arahnya ini, kita mengembalikan yang bisa kembali lagi ke sini atau jalur tertutup. Sini ya. Seperti 5. Oh ya. Bisa ke atas dan bisa ke samping kanan. Saya akan mencoba yang ke atas. Sini. Ya. Kemudian ke samping kanan. Kemudian ke bawah. Dan akhirnya dia kembali. Terjadi yang namanya jalur tertutup. Tanda positif dengan negatifnya jangan lupa. Di sini yang pertama adalah positif, yang kedua negatif, ya positif lagi, dan yang ini negatif. Kita tinggal hitung. Oke, di sini 5 ditambah 5 dikurang 5 dikurang 4 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 2. Oke, jadi hasilnya adalah 5 dikurang 4, 1 ditambah 5, 6 dikurang 2, 4 dikali minus 4. Oke, sekarang bersihkan dulu sebelum mengerjakan sel kosong berikutnya. Lagi-lagi dibersihkan ya teman-teman, untuk memudahkan baik tanda panahnya maupun tanda plus ataupun minusnya. Mengerjakan sel kosong O2D4. Ini dia di sini. Nah, kita lihat arahnya, di mana arah yang bisa yang membuat jalur tertutup. Dan ada batu pijakan di sini. Ya. Di sini saya akan mencoba yang ke arah bawah. Sini teman-teman. Sini O2D4. Nah, turun ke sini, lalu berpindah ke sini lagi. Oke. Kemudian dia ke atas. Mungkin teman-teman bisa coba yang arah ke kiri sebelumnya. Tapi saya mencoba yang ke bawah. Dia ini ke bawah. Kemudian ke arah sini. Ke bawah lagi sini. Sorry. Dan akhirnya terbentuklah jalur tertutup. Jangan lupa menggunakan tanda positif dan negatif. Di sini positif, di sini negatif, di sini. Oke. Di sini positif, kemudian negatif, positif. Oke, sekarang kita akan hitung. Di sini dia 7 dikurang 4 ditambah 1 dikurang 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 7
7 dikurang 4, 3, 3 ditambah 1, 7 dikurang 4, 3, 3 ditambah 1, 4, 4 kurang 4, 0, jadi sisa plus 2 dikali minus hasilnya. 7 dikurang 4 ditambah 1 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4, di sini ada minus dikurang 5, ini positif 5, kemudian di sini negatif, berarti ditambah 5 dikurang 2, 7 dikurang 4, 3, 3 ditambah 1, 4, 4 kurang 4, 0, 5 dikurang 2, 3, 3 dikali minus sama dengan minus 3. Oke, sekarang kita bersihkan kembali. Metode stepping stone ini merupakan metode yang mudah, tapi dalam pengerjaannya itu cukup lama karena tanda plus minusnya sudah dibersihkan. Selanjutnya kita ke sel kosong selanjutnya, yaitu sel kosong O3D1. O3D1 ini dia. Nah, kita lihat sel yang mana yang akan membuat jalur tertutup atau yang kembali lagi ke sel O3D1. Kita lihat. Oke, sekarang di sel kosong O3D1 yang ini. Nah, sekarang kita tentukan arahnya yang akan membentuk jalur tertutup itu. Di sini bisa ke atas dan bisa ke samping kanan. Arahnya bisa ke atas atau ke samping kanan. Saya memilih ke samping kanan. Ke atas, sorry. Ke atas. Ini. Kemudian ke arah samping kanan ini. Kemudian ke bawah. Kemudian ke samping. Kemudian ke bawah. Dan jadi yang namanya jalur tertutup kembali ke yang sel kosong pertama. Oke, ini dia, tinggal kita berikan tanda positif dengan negatif. Positif, negatif, kemudian positif, negatif, dan positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, kemudian di sini negatif. Oke, sekarang kita akan hitung. 6 dikurang 4 ditambah 5 ditambah 1 dikurang 2, dan hasilnya adalah 6 dikurang 4 2 ditambah 5 7 dikurang 2 5 ditambah 1 6 dikurang 2 4 dikali minus sama dengan minus 4. Minus 4. Oke. Sekarang kita ke sel kosong O3D2. Sekarang kita bersihkan terlebih dahulu.
kita mengerjakan set kosong berikutnya. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat sudah bersih. Sekarang kita ke sel kosong O3D2. 3D2 di sini. Nah, ini arahnya bisa ke atas ataupun ke samping kanan. Saya lagi-lagi memilih yang ke atas. Coba yang ke atas ya. Sini. Setelah ke atas, kita ke samping kanan. Kemudian ke bawah. Dan ke samping kanan. Dan kita akan memberikan tanda positif, negatif, positif dan negatif. Oke ya. Nah, di sini kita akan jumlahkan positif 6 ditambah 1 dikurang 2 itu sama dengan 6 dikurang 2 itu 4 ditambah 1 5 dikurang 2 3 dikali minus sama dengan minus 3. Oke, bersihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang di sel O3D4. O3D4. Nah, di sini ya. Di sini ada jalur yang bisa dilewati, itu ke bawah atau ke samping kiri. Saya memilih ke bawah, ini ya. Bawah, kemudian ke samping kiri, kemudian ke atas, itu ke atas, kemudian dia ke kanan, kemudian turun ke bawah, ke samping kanan, dan akhirnya ke samping kanan dari, kemudian ke bawah dan ke samping kanan. Selesai terjadi, kembali ke jalur pertama atau yang dimaksud dengan jalur tertutup. Kemudian kita akan berikan tanda positif dan negatif. Di sini positif, di sini negatif, di sini dia positif, kemudian negatif, di sini dia positif, negatif, positif, positif, negatif. Oke, sekarang 5 dikurang 4 ditambah 1 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2. Hasilnya itu 5 dikurang 4 1, 1 ditambah 1 2, 2 dikurang 4 itu dia minus 2, minus 2 ditambah 5 3, 3 dikurang 2 1, 1 dikurang minus 1, ulang 5 dikurang 4 1, 1 2, 2 dikurang 4
minus 2 ditambah 5, itu dia positif 1, dikurang 2, minus 1 tambah 1, hasilnya 0, 2. Nah, sisa 2. 2 dikalikan dengan minus 2 sama dengan kan di sini 5. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Minus 2 ditambah 5 sama dengan 3. 3 dikurang 2, 1. 1 tambah 1, 2. 2, 0. Oke, 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sel kosong O4D2. Terlebih dahulu lagi-lagi mudahkan tidak semua, khususnya saya yang agak terkecoh kalau tanda panahnya tidak ditambahkan untuk mengerjakan sel kosong yang lainnya. Kita bersihkan juga tanda positif dan negatifnya, karena ini sangat mempengaruhi dari hasil sel kosong itu sendiri. Oke, sudah bersih. Sekarang kita akan mengerjakan sel kosong O4D2. O4D2 ini dia. Nah, untuk jalur tertutup yang akan dilalui, jalur yang akan dilalui pertama itu adalah di sini kita lihat 4D1, yaitu bisa langsung ke kiri atau ke atas untuk memulai jalur tertutup. Saya memilih jalur atas. Yang pertama itu ke atas, ya. Kemudian ke samping kiri, kemudian ke bawah, dan selanjutnya ke samping kanan, dan sudah menjadi jalur tertutup ya teman-teman. Sekarang kita akan berikan tanda positif, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian negatif. Nah, akan menghitung 3 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 1, dan hasilnya itu adalah 3 dikurang 5 itu 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 2. Minus 2 ditambah 4 sama dengan minus 2 ditambah 4 itu 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikali minus itu 1 minus 1. Selanjutnya kita ke sel kosong berikutnya. Dibersihkan dulu ya teman-teman, untuk memudahkan agar kita fokus mengerjakan sel kosong yang kita akan cari hasilnya. Kalau misalnya belum dibersihkan begini atau belum dihapus, biasanya kita akan terkecoh, dan itu sudah pernah coba ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena sudah bersih dari tanda negatif dan tanda panahnya, sekarang kita mengerjakan sel kosong 04D3. Ini dia 04D3 di sini. Nah, jalurnya di sini
ada dua langkah awal yang bisa kita ambil, ke sebelah kiri dan ke atas. Dan saya akan mengambil yang pertama itu yang mengarah ke atas. Kemudian ke sebelah kanan, kemudian ke atas, setelah itu kiri, kemudian ke bawah, dan akhirnya terjadi yang namanya jalur tertutup, di mana sel ini kembali ke sel awal, yaitu di sel O4D3 yang merupakan sel kosong. Nah, sekarang kita akan berikan tanda positif ataupun negatif. Di sini positif, di sini dia negatif, kemudian di sini positif, di sini negatif, kemudian di sini positif, di sini negatif. Sekarang kita akan hitung ya teman-teman. Nah, minus, di sini positif 6 dikurang 1 ditambah 2 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 1. Oke. Nah, untuk hasilnya itu di sini dia 6 dikurang 1, 6 dikurang 1 5, 5 ditambah 2 7, 7 dikurang 5 itu 2, 2 ditambah 4 6, 6 dikurang 1 5, 5 dikali dengan minus adalah minus 5. Nah, inilah teman-teman hasil dari uji optimalisasi dari origin 1, dari origin ke destination, di mana origin 1 ke D1 dan seterusnya. Dan ini adalah hasil yang paling optimal karena sudah tidak ada angka positif. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan mengalihkan alokasi atau jumlah komoditi yang dikirim dengan biaya transportasinya. Dan di sini contohnya saja O1 ke D1 itu untuk komoditi yang dikirim itu sebanyak 65 dengan biaya 4. Terus yang selanjutnya untuk di sel O1D2, jumlah barang yang dikirim dari O1 ke D2 itu sebanyak 35 komoditi dengan biaya transportasi 5. Terus selanjutnya jumlah barang yang dikirim dari O2 ke D2 itu sebanyak 40 dengan biaya transportasi 40, dan seterusnya. Itu nanti akan dikalikan jumlah barang dan biaya transportasi, terus untuk jumlah barang yang dikirim dikalikan dengan biaya, terus ditambahkan dengan jumlah barang yang dikirim pada O2 dan D2 dan seterusnya. Nah, langsung saja ini dia. Nah, ini dia 65 dikali 4, 65 merupakan 65 merupakan jumlah komoditi, sedangkan 4 adalah biaya transportasi, begitupun 35 dan 5, 40, 60, 100, 10, 90 merupakan jumlah komoditi yang dikirim dari O1, dari origin ke destination, dan ini 4, 5, 2, 1, 2, 1, 4 merupakan biaya transportasi dari origin ke destination atau dari perusahaan ke daerah pasar. Nah, untuk hasilnya adalah 1145. Nah, mungkin itu saja video tutorial mengerjakan tugas riset operasional tugas 2, dan mungkin kalau ada kesalahan tolong dibenarkan, dan kalau misalnya ada kekeliruan tolong diluruskan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.